warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 siswa jurusan akuntansi. Kami perkenalkan diri, saya Andreani dan rekan saya Andreani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreani dari Akademi Akuntansi Indonesia kelas 2B jurusan akuntansi. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan judul Integrasi Nasional. Di sebelah saya sudah ada narasumber, yaitu Ibu Novienta. Beliau adalah seorang guru dari sebuah SMU di Kota Padang. Selamat sore Ibu Novi. Selamat sore. Baiklah, kita mulai saja dengan pertanyaan pertama. Saya ingin bertanya dengan narasumber, apakah yang dimaksud dengan integrasi nasional? Saya menjawab, yaitu integrasi nasional adalah berbagai usaha dan proses untuk mempersatukan segala perbedaan yang ada pada suatu negara, serta menggabungkan seluruh bagian yang selanjutnya tiap-tiap bagian diberikan tempat sehingga tercapainya keterpaduan, keserasian dan keselarasan yang harmonis secara nasional di dalam kesatuan negara, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pertanyaan selanjutnya, sebutkan faktor-faktor pendorong integrasi nasional itu sendiri apa? Baiklah, kalau yang menjadi faktor pendorong integrasi nasional diantaranya yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, keinginan untuk berkorban demi tanah air. Yang ketiga, keinginan untuk bersatu seperti yang telah dinyatakan di dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang keempat, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kelima, kesepakatan dan konsensus nasional yang diwujudkan oleh Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Kita masuk aja pertanyaan yang ketiga. Dan tadi kan udah faktor-faktor pendorong. Sekarang faktor penghambat dari integrasi nasional itu sendiri apa? Ya, sebagaimana kita ketahui kalau ada faktor pendorong itu ada faktor penghambatnya. Nah, jadi faktor-faktor penghambat dalam integrasi nasional yang pertama itu faktor wilayah negara Indonesia, di mana letak secara geografisnya berupa negara kepulauan dan dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Yang kedua, bisa kita lihat dari kemajemukan masyarakat Indonesia dalam hal suku, bangsa, agama, bahasa daerah, adat istiadat, dan kebiasaan. Terus yang ketiga, paham dengan etnosentrisme atau pemikiran di antara beberapa suku bangsa untuk melebih-lebihkan kebudayaan sukunya sendiri, serta tidak menghormati budaya suku bangsa lain. Nah, yang keempat, bisa kita lihat adanya ketimpangan serta ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan yang menimbulkan berbagai rasa yang tidak puas, ditandai dengan demonstrasi dan unjuk rasa. Selain itu disertai pula dengan timbulnya masalah SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, dan gerakan separatisme kedaerahan. Yang kelima, ini terhadap sebuah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat menggoyahkan keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik dari dalam ataupun dari luar, seperti masalah dengan negara tetangga dan perbatasan antar negara. Nah, demikianlah hasil wawancara kita dengan Ibu Novienta. Dari hasil wawancara tadi bisa disimpulkan bahwa integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu bangsa
Integrasi mencakup integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku. Integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, integrasi kolonial, dan integrasi nasional Indonesia. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Dengan adanya integrasi nasional, kita dapat memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selalu menimbulkan sebuah keuntungan. Hal ini juga menimbulkan masalah yang bisa berakibat perpecahan. Dengan peran pemerintah dan masyarakat, kita pasti bisa mempersatukan perbedaan tersebut secara berkala melalui integrasi nasional. Nah, inilah hasil wawancara kita sore ini. Terima kasih kepada narasumber yang udah bersedia hadir di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Frank Kiweno dari mahasiswa UNES kelas 2B akan mencoba membahas tentang integrasi nasional, di mana di samping saya sudah ada narasumber kita, yaitu Ibu Emilia. Perkenalkan Ibu Emilia. Perkenalkan, nama saya Emilia Safudin. Saya karyawan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Oke, terima kasih perkenalannya Ibu Emilia. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang integrasi nasional. Apakah Ibu Emilia mengetahui apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional merupakan bentuk penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya di masyarakat. Penduduk Indonesia berasal dari latar belakang suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. Apakah fungsi dari integrasi nasional itu Bu Emilia mengetahui? Nah, maka integrasi nasional berfungsi sebagai suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada, sehingga tiap-tiap ancaman yang menghadang dalam pembangunan nasional dapat ditangkal dengan baik. Oke. Kalau dihubungkan dengan integrasi nasional, dihubungkan dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam cakupannya kewarganegaraan. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi hubungannya bahwa integrasi nasional akan membentuk suatu identitas bangsa berdasarkan Pancasila yang bersemoyan pada Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Terima kasih atas penjelasan dari Bu Emilia. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional itu merupakan bentuk penyatuan yang berbagai kelompok sosial dan budaya di masyarakat, di mana berfungsi untuk sebagai cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada, sehingga kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika itu karena berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Terima kasih. Sekian penjelasan dan pembahasan kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.